Desa Sermaf merupakan desa yang secara administratif berada pada Kecamatan Pulau Pulau Kur, Kota Tual, Provinsi Maluku. Desa Sermaf adalah salah satu desa adat pada Raskap Kilmas yang kedudukan rajanya berada pada desa Finwalen. Kata Sermaf sendiri berasal dari kata maf atau orang maf yang dalam bahasa Kur berarti orang yang datang. Desa Sermaf adalah salah satu desa pada Kecamatan Pulau Pulau Kur yang sudah ada dan diakui sejak zaman kolonial Belanda dengan sebutan Desa Sermaf Tubial, yang mana juga telah memiliki kepala pemerintahan atau orang kaya yang bernama Saria, atau yang sering dipanggil sebagai orang kaya Hasim. Kemudian pada tahun 1921 terjadi perubahan nomenklatur nama desa menjadi Desa Tubial Sermaf. Seiring berjalannya waktu dan dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pemerintah Kota Tual mengeluarkan Peraturan Wali Kota Tual Nomor 11 Tahun 2011 tentang pembentukan Desa Sermaf di Kecamatan Pulau Pulau Kur. Akan tetapi Desa Sermaf secara resminya dimekarkan pada tahun 2012. Desa Sermaf ini kan bergabungan dengan Desa Tubial. Dulu kita punya Oyang, itu kan orang kaya pertama tapi belum memiliki SK. Tapi datang kita punya Teti Sirja, baru dia memegang SK dari zaman Belanda. Jadi sampai di situ antua balik di kampung, Teti saya meninggal, dia punya kuburan di Tampa Marga Narawan sana. Jadi pertama itu orang kaya itu nama orang kaya Sirja. Jadi dia pertama itu dia punya SK itu Sermaf Tubial. Dia jalan-jalan sampai kembali nama Tubial Sermaf. Berjalan sampai antua satu nama Sarap. Dia masih tetap itu Tubial Sermaf. Turun sampai di Gafur baru masih tetap Tubial Sermaf. Datang Gafur po anak Kamis baru kembali ke Desa Tubial. Kan desa ini pertama kalau kita orang banding itu desa pertama di Kurin itu sudah Desa Sermaf sudah. Desa Sermaf ini. Yang dia punya lokasi di situ nama Tobor yang di Gapura Besar itu. Tobor itu bahasa Kulang Tobor. Tetapi kalau bahasanya itu turun naik. Dia dari laut masuk dari situ. Turun dari gunung untuk pergi laut lagi dia keluar dari situ. Itu yang jelas dari nama Tobor itu. Lokasi Tobor itu. Untuk bisa sampai ke Desa Sermaf dari pusat Kota Tual, kita hanya bisa menggunakan transportasi laut seperti kapal feri atau kapal perintis dengan durasi perjalanan kurang lebih 6 jam. Dilanjutkan dari Pelabuhan Kur ke Desa Sermaf menggunakan transportasi darat dengan durasi waktu kurang lebih 20 menit. Luas wilayah Desa Sermaf kurang lebih 9.500 hektar dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Desa Tubial, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kanara, Kecamatan Kur Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Laut Banda, dan sebelah barat juga berbatasan dengan Laut Banda. Topografi Desa Sermaf masuk pada kategori desa berbukit dan hampir 90% berupa hutan tropis. Kemiringan rata-rata 40% dengan ketinggian wilayah rata-rata 200 meter di atas permukaan laut. Suhu rata-rata 28 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembaban kisaran 60 sampai dengan 70% serta memiliki 2 musim dalam setahun, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Jumlah penduduk pada Desa Sermaf sesuai dengan hasil sensus oleh Tim Pendataan Desa tahun 2019 tercatat ada 130 kepala keluarga dengan total jumlah jiwa sebanyak 575 orang yang terdiri dari 279 pria dan 296 wanita. Apabila dikelompokkan berdasarkan rentang usia, balita dengan rentang usia 0 sampai dengan 5 tahun sebanyak 58 jiwa, anak-anak dengan rentang usia 6 sampai dengan 12 tahun sebanyak 84 jiwa,
Remaja dengan rentang usia 13 sampai dengan 18 tahun sebanyak 95 jiwa, dewasa dengan rentang usia 19 sampai dengan 64 tahun sebanyak 317 jiwa, dan lansia dengan rentang usia lebih dari 64 tahun sebanyak 21 jiwa. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Sermaf masih sangat rendah karena kondisi ekonomi masyarakat yang juga masih rendah serta minimnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan. Sesuai hasil sensus oleh tim pendataan desa tahun 2019, terdapat 39 jiwa lulusan sarjana, 13 jiwa lulusan diploma, 188 jiwa lulusan SMA, 107 jiwa lulusan SMP, 165 jiwa lulusan SD, 6 jiwa lulusan sekolah rakyat, dan 57 jiwa belum bersekolah. Desa Sermaf terdiri dari beberapa lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang memiliki fungsi dan perannya masing-masing dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan desa, dan sampai saat ini masih berjalan dengan baik. Namun dengan keterbatasan sumber daya manusia, pemerintah desa masih berupaya untuk meningkatkan sumber daya manusianya agar pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan desa bisa berjalan dengan baik. Adapun lembaga atau organisasi kemasyarakatan Desa Sermaf yaitu Badan Permusyawaratan Desa atau BPD yang merupakan mitra pemerintahan desa dalam mengambil dan merumuskan kebijakan desa, Dewan Adat Desa Sermaf, Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Desa Sermaf, Tim Penggerak Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Desa Sermaf, Ikatan Pemuda Desa Sermaf, Majelis Taklim Desa Sermaf, Taman Pengajian Al-Quran Desa Sermaf, Kelompok Profesi dan Linmas Desa Sermaf. Jadi untuk program tahun 2019 selama saya menjadi pejabat Kepala Desa, itu program fisik berupa 5 rumah itu dari dasar, dan kita sudah selesaikan sesuai dengan apa yang ada di DPA. Sementara yang lain seperti penahan ombak atau QIU, prosesnya sementara masih jalan, taruhlah sekitar 60% karena 1/2 dari itu sudah kita laksanakan. Kemudian menyangkut dengan parit, itu semua sudah siap. Nah, program yang sekarang kita masih belum jalan karena kondisi, tapi tetap akan kita laksanakan, itu 2 pos kamling yang insya Allah akan kita selesaikan. BPD dalam mengumpulkan seluruh warga masyarakat desa dalam rapat agar dapat mengusulkan semua kekurangan yang ada di dalam desa kepada BPD, dan BPD akan melanjutkan kepada desa bersama-sama dengan pemerintah desa dalam membahas dan menetapkan segala aspirasi masyarakat itu secara keseluruhan. Kalau program pemuda kebanyakan salah satunya memanusiakan manusia di bidang pendidikan, kaitannya dengan biasa. Kemarin kita baru menyelesaikan satu program kegiatan di tahun 2019, yaitu ada kegiatan lomba hafalan ayat pendek dan pembacaan puisi yang berlatar belakang sejarah di negeri ini sendiri, dan juga berbagai macam program yang sudah diuji nyatakan oleh pemuda. Salah satunya juga ketika datang momen bulan puasa, itu kita sering bakti sosial keliling kampung.
Tentang tugas dan tanggung jawab anggota Linmas yang berada di Desa Sermaf ini, menurut saya sudah lumayan maksimal, karena sepanjang ini ada persoalan apapun yang ada di sini, selalu mereka melaporkan kepada saya sebagai Babinsa dan pejabat atau kepala desa sebagai pimpinan di desa ini. Dan tugas mereka sepanjang ini saya pantau secara penilaian menurut saya sebagai seorang Babinsa, mereka sudah lumayan maksimal, sehingga komunikasi kami terkait dengan setiap persoalan yang ada di sini selalu berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan. Kelengkapan sarana dan prasarana merupakan faktor yang sangat penting dalam upaya peningkatan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dari sisi pendidikan, Desa Sermaf sudah tersedia 1 sekolah dasar, 1 sekolah madrasah ibtidaiyah, 1 sekolah madrasah sanawiyah, dan 1 sekolah madrasah aliyah. Pada sisi kesehatan, terdapat juga Puskesmas Tubialkur yang tidak jauh dari pemukiman warga. Pemerintah Desa Sermaf juga telah bekerja sama dengan Puskesmas Tubialkur untuk membentuk posyandu balita dan juga posyandu lansia di Desa Sermaf. Namun sampai saat ini sarana berupa gedung posyandu tersebut belum tersedia. Untuk sarana pemerintahan desa, Pemerintah Desa Sermaf telah memiliki 1 gedung balai rakyat sebagai tempat pusat pertemuan maupun kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa. Sarana ibadah berupa gedung masjid yang masih dalam tahap proses pembangunan. Terdapat juga sarana penerangan atau PLN Kecamatan Pulau-Pulau Kur yang berada pada Desa Sermaf. Untuk sarana air bersih, Desa Sermaf memiliki sumber air bersih yang cukup baik. Hanya saja sarana penunjang seperti sistem irigasi air bersih ke rumah-rumah warga masih belum memadai. Untuk fasilitas jalan di Desa Sermaf, masih terdapat beberapa kondisi jalan yang kurang baik. Untuk sarana pemukiman, sangat disadari masih banyak rumah warga yang belum bisa dikategorikan sebagai rumah layak huni, yang disebabkan karena tingkat ekonomi yang sangat rendah. Namun pemerintah Desa Sermaf melalui dana desa secara bertahap terus-menerus melakukan perbaikan maupun pembangunan rumah warga sehingga masyarakat bisa memperoleh tempat tinggal yang layak huni. Ada beberapa program yang menyangkut fisik, yaitu tentang rehabilitasi rumah desa, yang waktu itu kita istilahnya bagi daun seng kepada masyarakat yang punya rumah daun atapnya kurang jelas, itu sebanyak 100 lembar per 1 kakak. Kemudian karena tahun 2017 itu masih kurang, maka tahun 2018 juga kita lanjutkan. Dan insya Allah kalau menurut catatan kami, dari tahun 2017-18 itu sebagian besar itu sudah menerima daun seng. Cuma persoalan proses tutupnya itu yang ada sebagian yang belum, tapi sebagian besar itu sudah dilaksanakan. Untuk sementara sarana informasi dan komunikasi khusus di Desa Sermaf ini yang khusus untuk menyangkut proses informasi lewat HP dan lain-lain ini, sementara towernya itu ada 1 di kantor camat yang biasa kita gunakan. Kebanyakan kalau kondisi alam tidak memungkinkan, maka biasanya kurang sinyal, jadi informasinya kurang jelas. Jadi untuk bidang informasi dan komunikasi ini memang masih agak di bawah taraf lah. Sarana air bersih khusus Desa Sermaf selama dana desa ini, kalau tidak salah kemarin belum dapat, Sermaf belum dapat ya. Yang sudah itu air bersih itu tubial dengan Finolen. Sementara Sermaf untuk proses dari pemerintah menyangkut air menggunakan pipa ini belum ada. Begitu. Kalau dari jalan desa juga belum diangkat? Belum.
Kemarin memang rencana kita mau buat sumur, tapi waktu di musim evaluasi ditiadakan. Di Desa Sermaf khususnya sarana pendidikan mulai dari taman pengajian sampai kepada PAUD itu ada, dan sampai saat ini untuk khusus taman pengajian dan PAUD kita sudah fasilitasi. Cuma persoalan di PAUD ini karena hibah tanahnya tidak ada, maka kemarin tahun 2019 itu kita tidak bisa anggaran karena di proses evaluasi kan mesti ada hibah dari yang punya tanah, sehingga sampai saat ini kita mungkin masih pakai ibu guru yang sementara mengelola PAUD itu punya rumah, tapi kaitan dengan meja kursi maupun buku pemerintah desa sudah fasilitas semua. Kegiatan perekonomian suatu desa pada dasarnya bergantung pada aktivitas penduduk yang berkaitan dengan mata pencahariannya di wilayah tersebut. Kegiatan perekonomian yang sekaligus menjadi mata pencaharian penduduk Desa Sermaf terdiri dari petani sebanyak 61 orang, nelayan sebanyak 15 orang, ASN sebanyak 12 orang, wira swasta sebanyak 18 orang, TNI sebanyak 6 orang, pekerja lepas sebanyak 8 orang, pegawai kontrak sebanyak 13 orang, belum bekerja sebanyak 107 orang, dan tidak bekerja sebanyak 16 orang. Karena kondisi geografis desa yang berada pada pesisir pantai dan juga memiliki tanah yang luas dan subur, profesi petani dan nelayan menjadi pilihan sebagian besar masyarakat sebagai kegiatan perekonomian mereka karena sangat potensial. Pada bidang pertanian, singkong, jagung, kenari, pala, pisang, cabai, labu, serta tanaman lainnya menjadi prioritas pertanian di Desa Sermaf. Belum lagi banyak pohon-pohon besar yang bernilai ekonomis untuk dijadikan bahan kayu. Begitupun dengan profesi nelayan, potensi hasil laut yang cukup baik menjadikan para nelayan desa bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, pendapatan rata-rata per bulan dari masyarakat Desa Sermaf masuk dalam kategori sangat rendah. Profesi petani dan nelayan yang banyak ditekuni masyarakat setempat memiliki penghasilan yang bergantung pada waktu musim panen dan juga kondisi alam. Peralatan serta metode yang digunakan juga masih sangat tradisional. Belum lagi apabila terjadi risiko gagal panen akibat hama serta gangguan lainnya, tentu hal itu akan berdampak pada hasil yang diperoleh. Biasanya kalau ini kan musim-musim momar juga, momar lalosi. Kalau yang biasanya kalau di sini istilahnya dom pukul siang, berarti ikan contoh-contoh sudah. Tapi kalau yang dia pun satu contoh itu momar sama lalosi, yang tiap musim, yang kita panen toh. Kalau saya itu biasanya itu jual keliling ini. Biasanya kalau mau full biasanya sampai di bagian kampung atas, di bawah di sini semua jual-jual ikan. Yang paling bagus kalau bantuan-bantuan dari nelayan ini harus, karena Sermaf sini banyak yang nelayan, tapi karena bantuan-bantuannya tidak masuk begitu. Pertama ketong menanam jagung. Jadi perhitungan dari barat terus sampai menjelang 3 tahun begitu panen. Habis panen tanam ubi kayu. Ubi kayu terus sampai saat sekarang ini. Terus ada tambahan macam patatas, kacang panjang begitu. Alat yang saya gunakan itu cangkul dengan pukuel. Kadang-kalanya kalau kena batu pakai linggis gitu. Kalau menurut hemat saya itu
di desa ini kekurangannya, faktor utama itu harus berkebun. Jadi kalau artinya pemerintah desa tidak memperhatikan, berarti di desa kami ini bisa mati kelaparan karena hidup utama itu harus berkebun di sini. Bisa mengandalkan laut saja ya? Laut itu artinya bagi yang berbakat begitu, Pak. Kalau berkebun ini kayaknya semua bisa begitu. Semua bisa. Ya harapannya itu kalau bisa pemerintah desa ya Memperhatikan, ya. Harapan kami kepada pemerintah Kota Tual dalam hal ini agar ke depan hasil kami punya masyarakat ini, kalau misalkan agak bagus atau hasilnya lumayan, karena kita bicara hasil pertanian ini kaitan juga dengan hama, ya dalam hal ini misalkan babi dan lain-lain. Jadi oleh karena itu ketika hasilnya bagus, maka harapan kami kepada pemerintah daerah agar mencari istilah penada atau orang-orang yang pada prinsipnya ketika pedagang prinsip masyarakat begitu ada hasil maka mereka menjemput, kalau bukan ditual di sini lebih bagus, supaya hasilnya mereka bisa manfaatkan untuk keperluan rumah tangga maupun anak-anak mereka yang sekolah di luar daerah Kota Tual. Dengan luas lahan yang hampir 90% adalah hutan tropis, kontur tanah yang baik untuk bercocok tanam, serta banyaknya tumbuhan bernilai ekonomis, menjadikan Desa Sermaf sebagai desa yang sangat potensial untuk dikembangkan ke depan, khususnya di bidang pertanian dan kehutanan serta ketahanan pangan. Terdapat juga kesenian berupa tari-tarian, yang mana tari-tarian tersebut sering disuguhkan sebagai atraksi wisata budaya saat acara-acara penting desa, maupun penyambutan para tamu-tamu penting yang berkunjung ke Desa Sermaf. Ada juga makanan khas dari Desa Sermaf, yaitu pakawa dan falik. Makanan ini terbuat dari pohon sagu dan diolah secara tradisional sehingga memiliki cita rasa yang khas dan sangat enak. Dengan visi mewujudkan desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera, Desa Sermaf bersedia bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang ada demi pengembangan dan kemajuan desa serta kesejahteraan masyarakat Desa Sermaf.